Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ashabi kan nujum, bi ayyihim muhtaditum atau qala alaihi salatu wassalam." Ashabi, sahabat-sahabatku kan nujumi, selaksana bintang-bintang di langit. Mana saja di antara mereka yang kalian ikuti, ihtaditum, kalian akan dapatkan petunjuk. Laksana orang yang melaksanakan perjalanan. Dulu kadang-kadang orang memakai pergerakan angin. Kalau orang biasa berlayar ke laut itu pakai bintang. Kalau ada masih kelihatan bintang nggak tersesat. Tapi kalau bintangnya nggak kelihatan, bisa tersesat. Maka ibarat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat di hari hukum Allah sudah jelas dalam Al-Quran, mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ikuti mereka, kebiasaan mereka, maka kita akan mendapatkan hidayah. Baik, kita bacakan salah satu karena kita berhubungan berada di dalam masjid. Para sahabat juga kebiasaan mereka adalah banyak di masjid. Maka kita akan bacakan apa saja adab-adab yang ada dalam masjid dan apa yang disukai oleh para sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa saja yang dibenci oleh para sahabat dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita bacakan. Mu'allif berkata, ketidaksukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alias kebencian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang melakukan tasybih di dalam masjid. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hamba sahaya yang telah dimerdekakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami baina ana ma'a Abi Sa'id wa huwa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku bersama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh dakhalna al-masjid, ketika kami memasuki masjid, fa idza rajulun, maka tiba-tiba seorang laki-laki, jalisun fi wasatil masjid, dia duduk di tengah-tengah masjid, muhtabiyan ay min al-ihtiba. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan bersama orang yang diceritakan hadis ini adalah hamba sahaya yang sudah dimerdekakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, melihat seorang laki-laki di dalam masjid dalam keadaan duduk ihtiba. Duduk ihtiba di hari hukumullah, mohon maaf menjelaskan. Jadi kedua kakinya disilangkan, kemudian didekapkan ke dada, ihtiba. Musyabbikan, kemudian tasybih, sudah ihtiba, tasybih lagi dua kali. Jadi hari hukumullah ihtiba. Ihtiba ada perselisihan di antara ulama. Ada mengatakan boleh-boleh saja, termasuk Imam Nawawi. Ada mengatakan tidak boleh, termasuk doa duduk yang tidak diperbolehkan. Ihtiba itu duduk menyilangkan jari, kemudian didekapkan, baik menggunakan tangan, baik menggunakan kain dalam tafsir, atau apa saja yang bisa seperti ihtiba. Maka ada satu hadis hari hukumullah dan ada larangan juga dalam Sunan Tirmidzi, ada larangannya dalam Sahih Bukhari, ada larangannya juga. Bunyinya adalah babun nahi 'anil ihtiba wal imam yakhutub. Jadi bab larangan duduk seperti ini ketika imam sedang berkhutbah. Kalau itu kebanyakan ulama sepakat. Kalau hari Jumat memang tidak boleh. Bunyi hadisnya, seorang sahabat mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil habl min al-ihtiba wa yawm al-jum'ati wal imam yakhutub. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk duduk seperti ini pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah. Cuma ulama mengatakan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang? Karena mudah menyebabkan orang mengantuk. Karena mengantuk, terangkat, mohon maaf, bagian belakangnya itu bisa keluar angin, batal wudhunya. Maka ihtiba.
Jadi ketika ada ulama mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh, boleh tidak boleh, jadi bagus kita tinggalkan. Jadi duduk-duduk yang termasuk yang tidak disukai. Salah satunya juga bertopang badan ke belakang, baik dengan satu tangan atau dua tangan sebelah belakang. Duduk orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan satu tangan juga termasuk. Duduk yang paling, kalau ke depan tidak masalah, kalau belakang termasuk yang dilarang oleh dalam hadis. Tapi duduk yang paling afdal adalah duduk iftirash, duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal, dan rata-rata kita lihat ulama-ulama besar mereka sangat menjaga adab mereka, baik dalam belajar maupun mengajar selalu mereka duduk iftirash. Hanya duduk yang paling baik. Duduk yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu iftirash, tawadhu, duduk tasyahud akhir. Kalau enggak mampu juga baru bersila. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan cara-cara duduk seperti itu. Tapi usahakan hindari yang ada perselisihan tadi, duduk dengan menumpang badan dengan tangan atau dengan ihtiba, terutama hari Jumat, dan memang ada babnya khusus tentang melarang ihtiba hari Jumat. Kemudian ini laki-laki musyabbikan at-tashbik idkhal al-asabi' ba'dha fi jawfi ba'd. Tashbik seperti ini. Tashbik juga termasuk dilarang. Nah, ini khusus sahabat Nabi dalam hadis sahabat ini diceritakan, dan dia mentashbikkan asabi'ahu ba'dha fi ba'd, sebagian jari kepada sebagian yang lainnya dikumpulkan di seperti ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada orang tadi itu yang duduk ihtiba dengan tashbik agar jangan buat seperti itu. Disuruh berhenti karena posisinya jauh, jangan buat seperti itu. Maka hadirin Allah, seorang laki-laki tadi itu tidak sadar akan isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faltafata ila Abi Sa'id, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Jadi menyuruh laki-laki itu jangan buat seperti itu dengan isyarat, bukan dengan menggunakan lisan. Karena mungkin karena salah satu larangan dalam masjid kalau orang jauh kan harus agak keras manggilnya, dan salah satu adab di dalam masjid adalah jangan atau kita dilarang untuk mengangkat suara, kecuali untuk khutbah atau majlis silahkan, tapi kalau untuk berbicara jangan diangkat suaranya. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah berada di dalam masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dua datang, bicaranya masya Allah luar biasa, diangkat suaranya. Maka ditanya, dari mana asal kalian? Dari Taif, ya wahai Amirul Mukminin. Maka kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekiranya kalian dari ahli Madinah sini, yaktukum, maka pasti aku akan bantai kalian, pukul kalian. Tarfa'an aswatakuma fi masjid Rasulullah, kalian berdua ini mengangkat suara kalian, menyaringkan suara kalian di masjid Rasulullah. Kita tidak boleh mengangkat suara di dalam masjid. Disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka untuk mengamalkan perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan isyarat. Jadi kalau ada orang yang istilahnya enggak sesuai, jangan oi. Nah, itu di pasar itu ada tempatnya, bukan di masjid. Maka digunakan isyarat. Cuma laki-laki tadi itu tidak sadar dengan isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan mengatakan, "Idza kana ahadukum fil masjid," apabila salah seorang di antara kalian berada di dalam masjid, "fala yushabbikanna," janganlah dia buat seperti ini, tashbih. Fa inna at-tashbika minasyaitan, karena sesungguhnya tashbih seperti ini minasyaitan, dari perbuatan syaitan. Jadi tashbih seperti ini perbuatan syaitan. Jadi kenapa kita dilarang? Ya karena perbuatan syaitan. Segala tingkah laku syaitan kita dilarang untuk mengikutinya.
Dalam Al-Quran Allah firmankan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin wallahu a'lamu bimurad. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah atau gerak-gerik syaitan. Kenapa? Karena syaitan adalah musuh yang nyata untuk kalian. Janganlah kalian menyembah syaitan. Ya benar, la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya anak Adam, janganlah kalian menyembah syaitan. Termasuk di situ mengikuti. Karena syaitan adalah merupakan musuh yang nyata untuk kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa inna tashbika bi syaitan. Seperti ini adalah perbuatan syaitan. Wa inna hadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian la yazalu fi salatin, tidak henti-hentinya dia berada dalam solat. Dihitung solat itu selama dia berada dalam masjid. Maka Nabi masjid selama dia berada di dalam masjid, hatta yakhruja minhu, sampai dia keluar darinya. Maksudnya keluar dari masjid. Jadi sekarang ini kita ini tetap senantiasa dihitung solat terus. Tapi kalau sudah seperti ini, tidak dihitung ibadah. Ada hadis lain hadirukumullah. Ini hadis hadirukumullah dikeluarkan Imam Ahmad. Ada satu hadis dikeluarkan oleh Abu Abdullah Al-Hakim. Imam Al-Hakim nama kitabnya adalah Al-Mustadrak ala Sahihain. Jadi ada satu kitab bernama Al-Mustadrak karangan Imam Al-Hakim. Itu hadirukumullah, beliau sering menulis di bawahnya itu Sahihun ala syarti Muslim, Sahihun ala syarti Bukhari, Sahihun ala syarti Syaikhain wa lam yakhrajahu. Ini hadis sahih menurut Imam Muslim, ini hadis sahih menurut Imam Bukhari, ini hadis sahih menurut Imam Bukhari dan Muslim, tapi tidak terdapat dalam kitab. Jadi maknanya apa? Hadis-hadis yang ada dalam kitab tersebut sahih. Kesahihnya tersebut sesuai dengan syarat Imam Bukhari, thubutul liqa. Imam Muslim imkanul liqa, terdapat juga di situ. Maksudnya hadis sahih dalam hadis Imam Ahmad Al-Mustadrak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi thumma ata al-masjid kana fi salatin hatta yarji'a ma lam yaqul hakadha ay ma lam yaf'al hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi," apabila salah seorang di antara kalian berwuduk di rumahnya, dan sunnahnya memang kita sebelum datang ke masjid disunahkan untuk berwuduk dari rumah. Bukan berwuduk di masjid, sunnahnya berwuduk dari rumah. Dan kebanyakan hadis menunjukkan bahwa berwuduk dari rumah. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa bersuci dari rumahnya. Biasa bapak-bapak pergi ke Madinah sana ziarah ke Masjid Quba, biasanya para mutawif menceritakan, menyampaikan, memberi arahan, disunahkan untuk berwuduk dari hotel dulu baru pergi ke Masjid Quba. Karena memang lafaz hadisnya seperti itu. Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba, barang siapa salat, barang siapa bersuci dari rumahnya kemudian dia mendatangi Masjid Quba, kemudian salat di dalamnya 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Maka baik, kita kembali ke hadis Imam Al-Hakim tadi, apabila salah seorang di antara kalian berwuduk di rumahnya, thumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid, maka dia senantiasa terus dihitung salat sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Maksudnya keluar dari masjid datang ke rumah, selama dia tidak seperti ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tashbih, kalau tashbih sudah hilang pahala. Maka memang nyaman hari ini tashbih. Kalau seperti ini tidak termasuk tashbih. Ini tidak termasuk tashbih. Kalau ini tashbih. Kalau saya tashbih dalam masjid, kalau saya tashbih untuk mencontohkan boleh. Tapi kalau bukan untuk mencontohkan jangan. Karena pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah, orang yang tidak taat nanti di alam barzakh, di alam kuburnya akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang rusuknya hatta tahtariqa adla'uhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan sampai tulang rusuknya saling bersilangan seperti ini. Dicontohkan untuk memberikan kepahaman kepada seseorang, maka boleh.
Tapi kalau bukan perkara saya, ada ilatnya. Jadi hari hukum Allah memang biasa kita nyaman. Nah, sehingga hari hukum Allah memang masya Allah nyaman, susah untuk lepasnya. Nah, jadi jangan dibiasakan dalam masjid. Tashbih, inna tashbika minasyaitan. Karena tashbih adalah perbuatan syaitan. Apalagi di masjid, kalau kita tashbih dalam masjid berarti menghilangkan pahala. Jadi hari hukum Allah, adab-adab dalam masjid. Jadi sebenarnya adab masjid ini dimulai dari rumah. Maka dalam surat Al-A'raf Allah firmankan, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu al-ayat. Wahai anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah oleh kalian zinatakum. Dalam tafsir Al-Jalalain, ma yastur auratakum, apa saja yang dapat menutup aurat kalian. Dalam tafsir Imam Al-Baghawi, ay thiyabakum, pakaian kalian, baju kalian, inda kulli masjid, setiap akan memasuki masjid. Ada yang menafsirkan setiap akan sholat di dalam masjid. Jadi Allah ini memerintahkan kepada kita, sebelum datang ke rumahnya kita disuruh berpakaian pakaian yang terbaik. Jadi maknanya apa? Kita siapkan pakaian dari rumah. Kalau sudah masuk datang ke masjid, bisa. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, wahai anak Adam, pakailah kalian pakaian yang terbaik setiap akan memasuki masjid. Maka hari hukum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian, menunjukkan bahwa hendaknya kita kerjakan pakaian yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang seorang hari hukum Allah, kalau contohnya Bapak Presiden ingin bertemu, dipanggil ke istana presiden. Contohnya ada seorang dipanggil oleh presiden ingin bertemu, maka hari hukum Allah sebulan sebelum bertemu, setelah pemberitahuan tersebut dia sudah siapkan. Kayaknya pakai baju apa nanti ketemu dengan Bapak Presiden. Disiapkan dengan semua, disetrika, dikasih minyak wangi, macam-macam. Maka kita hari hukum Allah, kita mau ketemu bukan ketemu dengan presiden, tapi kita mau ketemu dengan yang menciptakan presiden, sholat. Dan kita bukan mau datang ke istana raja, tapi kita akan datang kepada rumah atau istananya sang pencipta seluruh raja. Ini masjidnya hari hukum Allah, rumah Allah bagaimanapun bentuknya. Maka dalam dalam hadis Imam At-Tabrani disebutkan, al-masajidu buyutullah fil ardi tudhi'u li ahli as-sama'i kama tudhi'u nujum fil ardi. Al-masajidu, masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah di atas muka bumi. Jadi masjid ini adalah rumah Allah di atas muka bumi. Jadi jangan berpakaian seenaknya datang ke masjid. Kadang-kadang kalau kita pergi saruan, kondangan, masya Allah, berpakaian haram benar, bagus. Tapi kalau datang ke rumah Allah, pakai pakaian biasa-biasa saja. Maka hari hukum Allah, kenapa kita mau datang juga bukan hanya sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala, tapi tempat yang paling Allah cintai di atas muka bumi ini adalah masjid. Walaupun contohnya masjid tersebut hanya terbuat dari kayu saja, tidak ada perhiasan pernak-perniknya emas, perak, tapi itulah yang paling Allah pandang di atas muka bumi. Dalam hadis Sahih Muslim, pada bab ahabbul bilad Allah Ta'ala masajiduha, dalam Sahih Muslim ada satu bab tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Bunyi hadisnya, ahabbul bilad Allah Ta'ala masajiduha wa abghadul bilad Allah Ta'ala aswaquha, wa qala alaihi salatu wassalam. Tempat yang paling Allah cintai di sebuah negeri, di sebuah daerah, di sebuah kampung, di sebuah desa adalah masjidnya. Wa aqwaqul bilad ilallah, dan tempat negeri bagian bumi yang paling Allah benci adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Kalau mau ke pasar silahkan, mau pakaian apa saja, tapi tetap tutup aurat. Maka kita hari hukum Allah,
Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebelum datang ke masjid pakailah pakaian yang terbaik. Menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut kita. Jadi pertama, pakaian yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya, pertama dari segi warna. Yang kedua dari segi ukuran. Dari segi warna, apakah warna yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya untuk kita? Dalam Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis satu bab yang berbunyi, babnya adalah bab ma yustahab min al-akfan. Bab apa yang disunahkan daripada kain kafan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam Sunan Tirmidzi, bunyi babnya tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berbentuk perintah. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Apa qala alaihi salatu wassalam. Ilbasu, perintah amr, fi'il amr. Pakailah oleh kalian, kita disuruh memakai min thiyabikumul bayad, dari pakaian kalian yang berwarna bayad, abyad, putih. Karena pakaian putih adalah merupakan pakaian yang terbaik untuk kalian. Fa inna min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan menggunakan warna putih juga, karena babnya memang bab kafan. Tapi Allah memerintahkan kepada kita, pakai oleh kalian pakaian yang berwarna putih, karena pakaian warna putih adalah merupakan pakaian yang terbaik. Maka hari dulu kami ketika mendengarkan hadis ini malah belajar menyenangkan hati Rasulullah SAW. Memang baju putih ini cepat kotor, ada yang tapi dengan kita memakai baju putih, melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW, maka dalam melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW pasti ada kejayaan, pasti ada kebaikan, karena sunnah. Maka kami belajar mulai dari baju dalam putih, selawar putih, jubah putih, kupiah putih, sorban putih, semua putih. Mudah-mudahan sampai ke dalam-dalamnya juga putih. Dan pernah saya dengar dokter, walau alam betul apa tidak, walau alam cuma dokter. Kenapa dokter suka pakai warna putih? Baju putih, katanya kalau baju putih itu kuman itu gak bisa berkembang biak. Tapi kalau selain baju warna putih itu kuman itu cepat berkembang biak. Kita yang lain cepat berkembang biak. Itu kata dokter. Walau alam, mau percaya tidak masalah, mau percaya juga tidak masalah. Tapi kalau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus percaya. Kalau nggak percaya masalah besar. Maka hadirin Allah. Jadi pertama dari segi warna, warna yang terbaik adalah warna putih. Boleh kita gunakan warna-warna yang lain, tapi hindari ikhtilaf. Warna-warna memang ada larangan yang memang dari Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah warna kuning. Kalau warna kuning, usahakan kita jangan memakai warna kuning, karena Nabi SAW tidak suka, bahkan melarang orang untuk berpakaian warna kuning. Maka dalam Sahih Muslim ada babnya khusus. Tapi ada juga ulama mengatakan jawaz, boleh. Jawaz itu boleh saja pakai warna kuning. Tapi ini masuk ikhtilaf. Apalagi hadisnya itu sahih. Babnya itu dalam bab Sahih Muslim, babnya jelas, babun nahi an yubsir rajuli al-thawb al-mu'asfar. Bunyi hadisnya, bunyi babnya dalam Sahih Muslim, babun nahi, bab larangan an yubsir rajuli, dari seorang laki-laki memakai al-thawb al-mu'asfar, saum, baju mu'asfar, baju yang dicelup dengan warna kuning atau baju warna kuning. Tapi kuning banyak, hadirin Allah. Kuning banyak, cuma kuning bertukal atau orang masyarakat. Kuning jeruk atau kuning saffron, za'faron. Dulu orang kalau mau rubah baju pakai za'faron atau saffron, bahasa orang Banjar panggil saffron, bahasa Arabnya za'faron. Itu kalau za'faron kita masukkan rubah warnanya itu. Nah, warna za'faron itu yang usahakan kita hindari. Tapi ini hadis dalam Sahih Muslim khusus bagi laki-laki saja. Maka bunyi hadisnya an yubsir rajul
rajul laki-laki. Kalau perempuan silahkan pakai warna kuning. Ada sebagian memang perhiasan-perhiasan khusus larangan untuk laki-laki tapi tidak untuk perempuan. Contohnya memakai cincin emas, perhiasan emas bagi laki-laki tidak boleh, bagi perempuan boleh, persilahkan. Baju kuning bagi laki-laki jangan, bagi perempuan silahkan. Maka baju warna kuning. Bunyi hadisnya adalah bab tersebut hadis Rasulullah dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alayya thawbain asfarain, dan aku memiliki dua pakaian yang warna kuning. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, aku bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alayya thawbain asfarain, aku memiliki dua pakaian yang berwarna kuning. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la talbisha fa innaha min thiyabil kuffar. Jangan kamu pakai warna kuning. Karena sesungguhnya pakaian kuning itu merupakan pakaian orang-orang kafir. Jadi ulama juga ada menafsirkan. Jadi segala sesuatu yang dipakai oleh orang-orang kafir jangan kita pakai. Karena kebiasaan juga memang orang Hindu, mohon maaf, paling suka dengan kuning. Coba pergi ke Bali itu, patung-patungnya itu dari hukum rata-rata dibungkus pakai warna kuning. Tapi di sini banyak juga hari hukum kubur-kubur ditaruhkan kuning. Maka hari hukum jangan kita memakai pakaian kuning. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi memerintahkan kepada Abdullah bin Amr bin As, jangan kamu pakai. Karena sesungguhnya ini adalah pakaian-pakaian orang kafir. Kemudian hadis yang kedua sama dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, cuma redaksinya berbeda. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu memakai pakaian yang berwarna kuning, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian bersabda, "Ummuka amaratka bihada? Ummuka amaratka bihada? Apakah ibu kamu yang menyuruh kamu buat seperti ini?" Maka ulama mengatakan bahwa karena perempuan, untuk perempuan boleh, karena ada lafaz ummi di situ, ibu. Kalau untuk perempuan boleh apa? Karena biasa dipakai oleh orang perempuan kuning. Maka tiba-tiba dipakailah oleh laki-laki. Apakah ibu kamu yang menyuruh kamu buat seperti itu? Baju warna kuning ini? Maka Abdullah mengatakan, "Aghsilhuma ya Rasulullah, aku akan mencucinya ya Rasulullah." Tapi apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Bal ahrihuma." Bahkan kamu bakar yang kedua itu, jangan dicuci, bakar saja. Jadi usahakan, apalagi kita mau datang ke rumah Allah Ta'ala, jangan pakai pakaian yang ada ikhtilaf. Kalau mau ke sawah atau apa ya silahkan mau buat. Tapi bagusnya juga di dalam masjid, luar masjid yang kita pakai karena masuk ikhtilaf. Adapun baju warna merah itu ikhtilafnya agak sedikit. Memang satu hadis saja, hadis Imam Nasai. Satu hadis saja merupakan hadis Imam Nasai bahwa mengatakan kami dilarang untuk memakai pakaian warna merah dan membaca Al-Quran ketika ruku. Bunyi hadis itu. Tapi ada dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang warna merah. Seorang sahabat mengatakan, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa alaihi hullatun hamra. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang berwarna hamra, merah. Ma ra'aitu syai'an ahsana minhu. Aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada yang beliau pakai. Itu saya kok Nabi SAW memang memakai warna merah. Tapi ada memang hadis Imam Nasai, memang ada larangannya juga. Hadis Imam Nasai. Tapi yang tadi itu hadis seorang laki-laki itu hadis Imam Al-Bukhari. Maka ada juga ulama mengatakan jawaz. Jadi bagaimana caranya? Kita ya ambil jalan selamat. Untuk laki-laki ya bagus warna selain yang dua tadi itulah. Kalau mau pakai warna merah, cuma warna merah itu agak isinya hadisnya itu cuma satu. Tapi kalau warna kuning itu sampai ditulis babnya, ada babnya bahkan Imam Muslim menulis. Jadi kalau kuning itu usahakan kita bagi laki-laki jangan kita pakai. Kalau merah ya boleh saja lah. Tapi bagusnya juga selain itulah yang dua tadi itu. Selain dua tadi itu. Kenapa kita mau datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Jadi pertama, pakaian dari segi warna. Yang kedua, pakaian dari segi ukuran. Pakaian dari segi ukuran. Maka usahakan
tangan harimukumullah, lengan baju kita ni jangan sampai melebihi. Kalau kita memakai cincin gak kelihatan cincinnya, sampai ke jari. Jangan sampai ke jari. Kemudian bagian bawahnya jangan sampai tertutup mata kaki. Bagian bawahnya jangan sampai tertutup mata kaki. Ini pakaian yang terbaik. Kenapa harimukumullah? Karena Imam Nawawi Abu Zakaria Yahya Syarah An-Nawawi, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin biasa di masjid-masjid ada baca Riyadhus Shalihin. Pada kitab libas pada babu sifatul qamis wal qum wal izar wa turf al imamah. Situ Imam Nawawi menulis bab sifat panjangnya baju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baju jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baju kurung, baju gamis, dan izar ni sarung. Izar ni apa saja yang dapat menutup dari pusat ke bawah, itu semua namanya izar. Kemudian panjang wator fil imamah, dan ujung imamah, ujung sorban. Jadi Imam Nawawi menulis itu ujung sorban. Jadi sunnahnya sorban itu atau imamah ada ekornya, ada ujungnya. Dan Sahih Bukhari rahimahullah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai imamah, wa alaihi imamatu sauda, dia memiliki imamah yang warna hitam. Al-kha tarafaiha baina katifaihi, dan beliau mengulurkan tarafaiha, kedua ujungnya. Jadi kenapa saya buat dua ujung ekor sorban rahimahullah? Karena memang Nabi sunnahnya adalah dua ekornya. Maka kalau kita lihat siapa? Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar itu ada ekornya dua di belakang, walaupun nggak panjang punya saya kan. Tapi dua di kanan ada ekornya. Sunnahnya ada ekornya, walaupun hanya sedikit, tapi sunnahnya ada ekornya. Kalau kita mau pakai imamah, jadi imamah itu hari Allah pakai imamah. Jadi Nabi SAW pakai imamah, Rasulullah pernah pakai imamah, ketika Fathul Makkah juga pakai imamah. Dan Sahih Bukhari yang disebutkan, aku melihat Nabi SAW alaihi imamatu sauda, dia memakai pakaian imamah yang warna hitam. Kemudian dia ulurkan tarafaiha, dua ujungnya, baina katifaihi, di antara kedua bahunya diulurkan. Jadi sunnahnya ada, kalau kita pakai imamah ada ekornya. Bahkan kalau kita pakai imamah, banyak hadisnya dari Rasulullah. Dalam hadis Imam Dailami, dua diriwayatkan hadis Imam Dailami. Pertama, raka'atain bisiwak afdalu min 70 raka'ah bighairi siwak. Dua rakaat dengan bersiwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Hadis sama dengan hadis Imam Dailami juga, raka'atain bil imamah afdalu min 70 raka'ah bighairi imamah. Dua rakaat dengan memakai imamah dan kain yang diikat di kepala. Dua rakaat dengan imamah dan dua rakaat dengan memakai imamah, raka'atain bil imamah, dua rakaat dengan menggunakan imamah lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa imamah. Maka kita lihat ulama-ulama besar dan para dalam terdahulu dari hukum Allah pakai imamah. Kita lihat Syekh Arsyad Al-Banjari, masyaallah, ada imamahnya. Kenal orang apakah betul-betulnya kayaknya lukisan-lukisan saja, dia pakai imamah. Tuan Imam Bojol kan kemarin dulu ada dulu uang 5.000. Kalau saya keluar negeri itu juga suka saya bawa uang 5.000. Indonesia itu gambarnya full sunnah, dia portaan, ada umamahnya juga. Tapi sekarang berubah uang 5.000 hari ini hilang sunnahnya, jenggotnya hilang, imamahnya juga hilang, uang 5.000. Jadi bagus disimpan uang 5.000 itu hari Allah. Yang dulu juga ada, sebab itu sunnahnya. Maka hari Allah baik. Kita kembali ke sifat baju. Sifat panjangnya baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hukumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila rusghi, sampai ke pergelangan. Jadi jangan terlalu panjang sampai ke sini tangan bagian belakang kita jangan. Kemudian di bawah kaki kita hari Allah kalau jangan sampai di bawah mata kaki. Usahakan di atas mata kaki, sarung kita, celana kita, kalau bisa setengah betis, ya apa-apa. Mau di bawah setengah betis juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai menutupi mata kaki. Karena kalau menutupi mata kaki, ulama berkata,
Imam Nawawi juga, Imam Nawawi boleh nanti dibaca kitabnya dalam kitab Riyadhus Shalihin pada kitab Libas pada bab sifat pakaiannya baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, gaunnya dan izarnya, sarungnya dan imamah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan di situ wa tahrif isbal syai' min dhalika 'ala sabil khuyala wa qira'atu min ghairi khuyala, dan haram kata beliau. Haram memanjangkan sesuatu daripada yang kita sebutkan tadi itu. Ada sabil khuyala dengan niat kesombongan. Tapi makruh tanpa niat kesombongan. Contohnya dipanjangkan tadi. Ujung sorban, ujung imamah sampai ke bawah lantai, sampai ke pantat. Itu isbal juga. Ini sampai ke bawah, sampai tertutup cincin. Sama juga isbal. Kemudian bagian bawah sampai tertutup mata kaki, itu bagian-bagian isbal. Kalau imamah sampai ke pantat, isbal maksudnya. Kalau baju sampai tertutup cincin, isbal. Kalau pakaian, baju bagian bawah sampai tertutup mata kaki juga termasuk isbal. Kata Imam Nawawi, haram hukumnya kalau niatnya kesombongan. Tapi kalau makruh saja tanpa niat kesombongan. Kenapa? Karena beliau nulis hadisnya. Nah kalau lihat hadisnya, Masya Allah, hadisnya sahih, rata-rata sahih semacam Riyadhus Shalihin. Punya hadis yang pertama itu hadis hukumullah. Larangan kenapa kita jangan sampai menutup mata kaki. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ma asfala minal ka'bayn minal izar fa fil nar. Apa saja yang di bawah kedua mata kaki dari kain sarung itu akan berada dalam neraka. Ini khusus bagi laki-laki, jangan perempuan. Nanti perempuan jadi ustaz tidak boleh berpakaian. Jadi ibu nanti dia tariknya ke atas. Jangan, enggak boleh, malah jadi haram. Itu khusus bagi laki-laki. Jadi hadis yang pertama, apa saja yang di bawah kedua mata kaki daripada izar, daripada sarung atau celana, maka akan berada dalam api neraka. Hadis yang berikutnya memang keras-keras hadisnya. Maka itu pendapat mazhab Syafi'i dan Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Maka hadis hukumullah yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, salasatun la yukallimuhullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa yuzakkihim wa lahum 'adzabun shadid wa lahum 'adzabun alim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, salasatun, tiga jenis orang, la yukallimuhullahu yawmal qiyamah, Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak mau lihat kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan mereka juga tidak akan dibersihkan daripada dosa. Wala hum 'adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Tiga jenis orang. Pertama, al-musbil wal mannan wal munfiq sil'atuhu bihalaqil kadhib. Tiga jenis orang. Pertama, al-musbil. Musbil izar, laki-laki yang tertutup mata kakinya atau yang memanjangkan izarnya sampai tertutup mata kakinya. Dalam sahabat disebut musbilin izar. Musbilin izar maksudnya izarnya dipanjangkan sampai tertutup mata kakinya. Maka hadis hukumullah yang berikutnya ada dalam semua dalam Riyadhus Shalihin. Dan mudah itu bisa dilihat. Dari Riyadhus Shalihin itu ada seorang sholat tertutup mata kakinya, dipanggil Nabi SAW, kembali kamu, duduk lagi. Sholat lagi, dipanggil lagi, kembali kamu, duduk lagi dari awal. Ada tulisan, kalau hadis yang lain ada sahabat tuh hari hukum sholat tanpa tumanina, irja' sholih fa innaka lam tusalli. Kamu kembali lagi sholat karena kamu tadi belum sholat. Sampai berapa kali? Ini laki-laki yang sholat tanpa tumanina. Kalau ini hari hukum Allah, bukan bab tumanina. Karena apa? Dia menutup mata kakinya, disuruh lagi berwudu. Maka seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa dia menyuruh sintinnya sampai berwudu sholat lagi, kenapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tadi dia sholat tertutup mata kakinya. Innallaha la yaqbalu sholatal rajul musbilin izar. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholatnya seorang laki-laki yang tertutup mata kakinya. Tapi hadis hukum ini memang hadisnya keras semua. Tapi ada hadis juga di awalnya dari Riyadhus Shalihin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, sarungku ini terulur terus sampai ke bawah ke tanah, tertutup mata kaki. Illa natahaddahu, kecuali aku kalau betul-betul dijaga ya Rasulullah, baru tak terulur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innaka lasta man yaf'alhu khuyala. Wahai Abu Bakar, engkau ini bukan termasuk orang yang melaksanakan khuyala. Jadi untuk Abu Bakar enggak apa-apa. Maka dari kedua hadis ini, hadis hukumullah, Imam Nawawi mengatakan, maka timbullah hujjah para ulama karena ada dua hadis yang berbenturan tadi.
Tadi boleh saja katanya, yang kedua tidak tidak boleh. Maka ketika dua hadis ini hari hukum Allah, maka hukumnya apa? Itu hukumnya dalam adab Imam Asy-Syafi'i, kata pendapat Imam Nawawi, Abu Zakaria Al-Syaraf An-Nawawi, haram kalau niat kesombongan, tapi makruh kalau tanpa niat kesombongan. Jadi usahakan nanti bawa ke tukang jahit pas-pasan. Celana kita tuh kalau sarung tinggal diikat saja naik ke atas, atau kalau jubah gimana ya? Terutama ketika sholat. Ketika sholat bagus lagi, ketika sholat hari hukum kalau celana kita ini tertutup mata kaki kita lipat. Walaupun melipat itu juga termasuk makruh, melipat juga termasuk makruh ketika sholat. Maka dalam saya tapi kalau daripada tertutup mata kaki, kalau lebih banyak hadis yang melarang, maka lebih baik kita lipat, ambil yang sedikit larangannya, kita lipat sampai kelihatan mata kaki kita. Atau ini kalau panjang bajunya kita lipat sampai pergelangan tangan. Kenapa hari hukum Allah? Walaupun melipat juga termasuk makruh, karena dalam Sahih Bukhari ada babnya khusus, bab la yakufstau fi shalah, bab jangan melipat baju di dalam sholat. Bunyi hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, umirna an nasjuda ala sab'atin wa fi riwayat ala sab'ati a'dham wa an la naktibu thiyab wasy-sya'ar. Kami diperintahkan untuk sujud di atas 7 bagian atau 7 tulang. 2 telapak, 2 kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan. Kemudian dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan muasyarah biyadihi ila anfihi. Dia isyaratkan dengan tangannya menuju ke hidungnya. Maksudnya bukan seperti ini. Kata guru kami dalam menjelaskan Sahih Bukhari, bukan seperti ini tapi seperti ini. Jadi kalau sujud, jangan kepala saja, kening saja sujud, tapi hidung juga sujud. Hidung juga sujud. Jadi afdalnya sujud. Kalau enggak sujud juga sah dalam ilmu fikihnya sah, tapi kurang sempurna. Jadi sujud yang sempurna adalah hidung sujud juga, kening hidung sujud juga. Jadi bagaimana caranya? Yang basic gimana? Yang semampu-mampunya untuk ditekan ke dalam biar ikut juga sujud hidungnya. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau ada pakaian kita pergerakan ikut bergerak, contohnya kubiah tertutup kening kita, tertutup kening di bawah sujudnya, itu tidak sah sujudnya. Maka hari hukum Allah, maka dikiaskan juga kan tadi kening sujud, dan disunahkan juga untuk hidung. Maka bagus juga, apalagi sekarang ini zaman Covid 19 ini hari hukum Allah, kita tarik sedikit biar kelihatan hidung kita untuk sujud waktu sholat, dan nanti dinaikkan lagi sedikit saja bagusnya. Tapi kalau ditutup juga nggak apa-apa, memang sah menurut fikih, tapi kurang sempurna. Baik hari hukum Allah, jadi dilipat. Nah, kemudian punya hadis yang berikutnya, dan kami dilarang untuk mengumpulkan baju dan rambut. Maksudnya situ mengumpulkan baju dan tipunya lufu. Jadi melipat baju ketika sholat. Jadi melipat baju ketika sholat makruh. Kalau di luar sholat sekarang nggak apa-apa, nggak masalah. Mau kita lipat baju kita nggak apa-apa. Tapi kalau di sholat